Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Khaliq yang telah menciptakan makhluknya. Semua makhluk adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku atas padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan langit dalam 7 lapis, demikian pula menciptakan bumi dalam 7 lapis. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah kehendaki terhadap semua ciptaan Allah pasti akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui semua ciptaannya, sehingga tidak sebagaimana makhluk yang ilmunya terbatas, penglihatannya terbatas, dan mempunyai kekuasaan yang terbatas pula. Dan semua yang Allah ciptakan itu adalah untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dialah Allah yang menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan, yaitu kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Hadirin rahimakumullah, apa yang Allah ciptakan yang ada di langit dan ada di bumi adalah untuk manusia. Dan apa yang kita lihat di bumi ini adalah sebagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempelajari ilmu alam yang menceritakan, menjelaskan tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang ada di langit terdapat bintang-bintang yang besarnya bervariasi, dan ada bintang yang jika dibandingkan dengan bumi ini, maka bumi ini terlihat sangat-sangat kecil. Sehingga ketika manusia melihat bumi
bumi ini terasa besar. Padahal dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi ini adalah sangat kecil. Dan semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini maka menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rezekinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan rezekinya ditetapkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini, apa yang kita sebut ada makhluk hidup dan ada benda mati. Dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk yang hidup di dunia ini rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang ada di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Sehingga semua makhluk di dunia ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka semuanya. Dan kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan dan yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah, mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia, semua rezeki kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dan mereka semuanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena rezekinya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa kesehatan, ya, kenikmatan kehidupan dunia ini, berupa makanan, kendaraan dan lain sebagainya, semuanya adalah rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sebagai manusia mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia ini, apa yang menjadi kebutuhan kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita dari ketika kita lahir sampai ketika kita nanti meninggal dunia, maka semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ketika kita mau mensyukuri nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita itu, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita adalah menggunakan nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala.